Halo guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Buat kalian yang baru nonton video-video dari channel Sahabat Ilmu, jangan lupa like, comment, share, atau tentunya subscribe channel Sahabat Ilmu biar channel ini berkembang dan lebih banyak lagi memberikan manfaat pada teman-teman sekalian. Dan di video kali ini kita akan kupas tuntas lagi berkaitan dengan beasiswa. So, ikuti videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak-banyak. Kalau udah lulus beasiswa LPDP mau ngapain ya? Bingung juga sih. Oke, di video kali ini kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan setelah lulus beasiswa LPDP kita mau ngapain ya. Simak videonya sampai habis. Nah, banyak banget yang DM juga, yang komentar juga di kolom komentar di YouTube. Masih banyak yang bingung, kan kita tuh udah sharing-sharing ya, aku udah sharing-sharing video tentang persiapan atau mungkin informasi tentang beasiswa LPDP ini udah hampir setahun lebih gitu. Cuman di konten-konten aku itu, aku emang sharing terkait dengan persiapan-persiapan atau sharing terkait dengan pengalaman-pengalaman aku saat apply beasiswa LPDP. Cuman menarik banget ketika ada yang tanya, "Kak, sharingkan dong tentang setelah kita lulus tuh mau ngapain gitu." Nah, memang sih waktu aku juga lulus tuh bingung gitu harus yang ngelakuin apa gitu, karena emang kita berhubungannya via email, via akun, tiba-tiba setelah lulus ya seperti apa sih skema yang harus kita lakukan. Nah, aku akan coba sharingkan di video kali ini. Ya, mungkin banyak juga sih teman-teman yang nonton channel Sahabat Ilmu tuh ya tujuannya cuma cari referensi atau mungkin mau cari informasi terkait dengan beasiswa LPDP ini biar teman-teman lolos. Nah, ya mungkin salah satunya ya beasiswa LPDP ini gitu ya. Jadi banyak juga yang nonton untuk referensi buat essay untuk beasiswa gitu. Nah, nggak kerasa banget ya, udah 1 tahun ini tuh ya sejak aku sharing konten-konten tentang beasiswa. Dan dalam perjalanan aku buat konten atau kayak mencoba aktif di sosial media, mungkin ada beberapa orang, mungkin banyak gitu ya, yang komen di kolom komentar atau mungkin DM ke Instagram. Aku ada Instagram ya di @v.anjani. Terus mungkin ada juga yang secara langsung aku kasih nomor WA dan chat langsung via WA. Mohon maaf mungkin beberapa belum sempat aku respon, terus belum sempat aku bisa kayak balas atau mungkin belum terbaca. Kadang udah harus full HP-nya terus aku reset gitu ya. Dan aku ngucapin bener-bener mohon maaf ya jika memang hal tersebut tuh dialami oleh teman-teman, terutama teman-teman yang subscribe channel Sahabat Ilmu gitu. Apa hal ini penting aku omongin gitu kan, kemana gitu, ternyata kemana sih gitu, kok nggak dibales, kok belum komentarnya belum di respon gitu, kemana sih sebenarnya aku gitu, kenapa gitu, mengapa gitu, dan hal ini penting gak sih gitu ya. Ternyata aku pikir untuk video ini bisa jadi penting gitu ya, untuk jadi salah satu introduction aku gitu untuk mengawali video ini. Nah, sebenarnya video ini tuh mau ngapain gitu. Nah, jadi di video aku mau coba terobosan baru gitu ya. Maksudnya aku nggak cuman sharing-sharing beasiswa LPDP-nya aja, tapi aku juga akan sharing setelah lulus tuh kita harus ngapain gitu. Terutama ya memang udah lulus beasiswa LPDP tuh mau ngapain. Sampai mungkin nanti teman-teman punya pemahaman untuk gimana caranya menyinkronkan dengan kampus teman-teman nanti tempat kuliah.
Dan juga setelah nanti mungkin teman-teman jadi awal di kuliah, terus teman-teman dapat biaya dari beasiswa LPDP ini dan harus ngapain gitu, nggak cuman kita kuliah gitu. Jadi aku akan sharing-sharing ke sana gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang subscribe juga nggak cuma nonton untuk prepare beasiswa LPDP, tapi bisa berlanjut untuk menyiapkan setelah nanti lulus beasiswa LPDP mau ngapain. Oke, kita akan coba kupas, atau mungkin di sini kita sharing-sharing aja ya. Kita akan sharing setelah lulus beasiswa LPDP itu kita ngapain gitu. Nah, yang pertama yang aku udah rangkum ya, yang pertama itu apa sih yang harus dilakukan setelah kita dapat ke email tulisan selamat Anda lulus wawancara atau Anda lulus seleksi wawancara beasiswa LPDP. Nah, kira-kira kalau teman-teman udah dapat email kayak gitu, apa sih yang akan teman-teman lakukan? Nah, yang kita lakukan sih biasanya yang pertama ya, kita mengucapkan syukur dengan cara masing-masing yang memang berbeda. Ada yang mungkin kegirangan lompat-lompat, sujud, dan terima kasih kesana sini. Ya mungkin dengan ekspresi beragam gitu kan ya. Dengan ekspresi teman-teman beragam untuk mengucap syukur bahwa teman-teman udah lulus beasiswa LPDP. Nah, kalau udah teman-teman kegirangan kayak gitu, udah bersyukur dan lain sebagainya, jangan lupa teman-teman gak cuma nunggu setelah dapat email atau mungkin di akunnya tertulis selamat Anda lulus beasiswa LPDP itu ya, wawancara beasiswa LPDP itu. Apa sih yang harus teman-teman lakukan? Nah, teman-teman harus tentukan fokus sama universitas yang teman-teman pilih. Nah, mungkin untuk beasiswa LPDP sendiri kita dikasih 3 pilihan, maksimal 3 pilihan universitas yang kita pilih nanti gitu ya, cikal bakal kita untuk kuliah. Terkecuali mungkin untuk teman-teman yang memang di awalnya sebelum apply beasiswa LPDP udah punya yang namanya LOE, itu udah pasti kan teman-teman akan pilih satu universitas. Nah, kita akan coba sharingkan juga yang teman-teman yang belum punya LOE, artinya ketika daftar memang daftar dulu beasiswa LPDP-nya. Nah, teman-teman untuk 3 pilihan ini, teman-teman mungkin yang masih bingung untuk cara pemilihannya, terus nanti seperti apa sih nanti pencantuman ketika kita memilihnya, teman-teman bisa tonton nanti videonya aku taruh di atas ya, atau nanti linknya aku taruh di bawah. Jadi nanti teman-teman bisa tonton videonya udah ada. Oke, kita fokus ke 3 pilihan ya, 3 pilihan universitas ini. Nah, teman-teman harus fokus di sini. Banyak juga yang masih bingung ya, aku ulas sedikit. Kayak misalkan, kan 3-tiganya harus kita tes kah atau gimana? Jadi kita harus pilih, walaupun misalkan kita udah pilih urutan 1, 2, 3, tapi kembali lagi pilihan ini kan pilihannya kalian gitu. Kalian bisa tentuin kayak misalkan, oh kita cari nih, apakah kita misalkan mau 3-tiganya kita coba dan kita nanti pilih, atau memang udah punya fokus satu, kayak misalkan aku akan masuk ke univ ini dan ikut seleksi masuknya hanya univ ini, kayak gitu. Jadi teman-teman udah fokus nentuin universitas mana yang nantinya teman-teman akan berkuliah, kayak gitu. Jadi jangan udah setelah lulus tuh kalian diem gitu ya, nunggu gitu, tapi langsung bergerak kayak gitu. Nah, sambil teman-teman fokus, jangan lupa juga langkah selanjutnya teman-teman tetap terus pantau email ya, karena setiap saat bisa datang email gitu. Email itu yang kita pantau itu untuk apa sih gitu, karena masih ada 2 proses yang harus teman-teman ikuti kalau memang teman-teman mendaftarnya menggunakan jalur afirmasi. Ada yang namanya nanti email untuk undangan teman-teman mengikuti yang namanya kegiatan pengayaan bahasa atau PB, dan juga PK atau persiapan keberangkatan. Nah, PB dan PK ini akan teman-teman dapatkan untuk teman-teman yang mendaftar dengan jalur afirmasi. Tapi kalau untuk teman-teman yang non afirmasi, nanti teman-teman hanya akan mendapatkan undangan untuk PK atau persiapan keberangkatan. Apa sih PB gitu? Apa sih PK? Mungkin ya buat kalian yang lagi prepare bingung tapi mau misalkan iseng-iseng lihat atau iseng-iseng pahamin dulu sih, atau mungkin teman-teman yang udah lulus dan butuh informasi, teman-teman juga bisa tonton videonya, nanti linknya aku taruh di bawah ya. Ada pembahasan tentang apa itu PB dan apa itu PK, seperti apa kegiatannya, kayak gitu. Nah, untuk PB dan PK ini aku spoiler dikit ya, bahwa memang PB sama PK ini nanti sifatnya undangan via email, dan undangannya itu cuma 1 kali.
ya kalau misalkan teman-teman nggak ambil ya teman-teman nggak bisa lagi gitu. Termasuk yang PK itu hati-hati ya, PK itu sifatnya undangan. Kita memang bisa nolak di sana itu untuk kita dialihkan ke undangan selanjutnya. Tapi kalau misalkan kita terus nolak dan kita tidak kebagian dan kita tidak ikut PK, berarti ya kita juga nggak lolos beasiswa LPDP. Jadi otomatis beasiswa LPDP itu kayak tahap akhirnya itu adalah ikut yang namanya persiapan keberangkatan. Nah, untuk PB dan PK ini kapan sih waktunya? Ya nggak tahu gitu. Yang namanya juga undangan ya nunggu yang undang gitu. Bisa saja teman-teman sudah kuliah, ternyata baru dapat undangan PK. Itu juga bisa terjadi. Banyak juga sih yang kayak gitu, udah kuliah baru dapat PK. Mungkin yang belum dapat LOE bisa saja mereka dapat undangan PB dan PK-nya itu dalam waktu bersamaan. Kayak aku juga, aku dulu PB sama PK-nya itu barengan. Jadi aku berangkat waktu itu PK dulu, baru setelah PK itu selesai baru aku lanjut ke PB kayak gitu. Karena PK itu wajib kayak gitu. Nah, buat kalian yang belum punya LOE, langkah selanjutnya, nah selama kalian nunggu email berupa surat undangan ya, surat elektronik undangan buat kalian ikut PB sama PK, teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk selanjutnya mengikuti seleksi masuk universitas tujuan. Jadi bener-bener jangan diam gitu ya, tapi persiapkan gitu. Kayak misalkan teman-teman kunjungi web resmi dari universitasnya, teman-teman cari tahu kapan pembukaan dari universitas itu gitu. Terus nanti seleksinya ada apa aja, terus teman-teman mulai persiapkan. Kayak gitu guys. Nah, step terakhirnya, jika teman-teman udah lulus beasiswa LPDP, nah, teman-teman bisa gabung di grup-grup yang ada di universitas-universitas tempat tujuan nanti teman-teman berkuliah. Nah, grup-grup ini itu bisa teman-teman ikuti kalau teman-teman punya media sosial semacam Facebook dan Instagram atau mungkin Telegram. Dan nanti untuk beberapa universitas yang aku tahu ada grup untuk mewadahi khusus beasiswa LPDP yang dinamain kelurahan ya. Jadi kayak misalkan universitas ITB misalkan, nanti ada kelurahan ITB. Jadi LPDP buat semacam kelurahan dan nanti yang mengorganisirnya atau koordinatornya dinamakan lurah. Dan nanti kelurahan-kelurahannya yang aku beberapa tahu nanti aku akan tulis di bawah ya, di kolom komentar atau mungkin di box deskripsi. Nanti teman-teman bisa klik linknya atau mungkin teman-teman bisa lihat ada akunnya, teman-teman bisa cari di Instagram. Oke guys, di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk teman-teman yang lagi prepare semoga dilancarkan dan semoga tahun 2022 teman-teman lulus beasiswa LPDP. Thank you, jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya.